Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azim itu serial kitab Fathul Qorib ya, Mas. Dan alhamdulillah pada bahas yaitu tentang syarat-syarat sholat sebelum memasuki waktu sholat. Ya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku pasal suwiji. Wasyara itu sholati lan utawi piro-piro syarate sholat. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge melebu fiha ing dalam sholat iku khamsatu asya'a. Ana 5 piro-piro perkara. Wasyurutulan utawi piro-piro utawi lafadz syurut iku jam'u syartin jama'e lafadz syarat. Wahwa utawi syarat lughatan ing dalam bahasa iku al alamatu tetenger. Wa syar'an lan ing dalam syara iku ma barang tatawaqqafu kang humandeg apa sihatus sholati sahe sholat alaihi ing atase ma. Walaisa lan ora nana apa syarat iku juz an dadi bagian minha saking sholat. Wa kharaja lan kejaba bihadzal qaidi kelawan iki batasan apa ruknu rukun fa innahu mongko satuhune rukun iku juz'un bagian minas sholati saking sholat. Nah, pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat sholat sebelum memasuki waktu sholat ya. Adapun syarat-syarat sholat sebelum memasuki waktu sholat itu ada 5 jenis. Sedangkan secara istilah, secara bahasa ya, ini secara bahasa syarat itu artinya adalah tanda atau ciri-ciri atau alamat. Nah, sedangkan menurut syara terminologi, syarat adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Dan ini bukan merupakan bagian dari sholat. Artinya bagian terpisah dari sholat. Itu syarat. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kegiatan itu dilakukan. Itu dinamakan dengan syarat. Nah, sedangkan ada lagi istilah rukun. Kalau rukun ini merupakan bagian yang melekat dengan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan sholat ya. Kalau syarat di luar bagian sholat, kalau rukun di dalam bagian sholat. Jadi ada istilah syarat dan ada istilah rukun ya. Kemudian asyaratul awwalu utawi syarat kang awal iku taharatul a'dha'i, sucine anggota tubuh minal hadasi saking hadas, al asgori kang cilik wal akbari kang gede, indal qudrati ing dalem nalikane kuasa. Amma faqidut tahuraini, anapan utawi wong kang ora suci saking hadas cilik lan hadas gede, iku fasolatuhu mongko utawi solate wong iku sahihatun sah ma'a wujubil i'adati ing dalam sertane wajibe baleni alaihi ing atase wong ya. Syarat sholat sebelum memasuki sholat yang pertama adalah
harus suci anggota tubuh dari hadas. Harus suci anggota tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi harus suci ya, hadas kecil dan hadas besar, jika memang mampu. Adapun orang yang tidak bisa suci dari hadas kecil dan hadas besar karena ada situasi tertentu, maka sholatnya itu tetap wajib dilakukan dan sholatnya itu sah. Akan tetapi ketika dia sudah bisa bersuci, maka sholatnya harus diulangi lagi. Nah, ini penting ya, ini penting. Saya ulangi lagi, syaratnya sholat itu kan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar jika mampu. Artinya seseorang ketika memiliki hadas kecil, maka cara mensucikannya itu dengan wudhu atau tayamum. Kalau memiliki hadas besar, maka cara mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib atau tayamum. Nah, ketika seseorang sudah memasuki waktu sholat, misalkan dia memiliki hadas kecil, namun untuk mensucikannya dengan cara wudhu atau tayamum itu tidak bisa dilakukan karena keadaan tertentu. Sedangkan waktu sholat mau habis, dia sudah berusaha kemana-mana, atau karena situasi tertentu dia tidak bisa bersuci dari hadas kecil, baik wudhu atau tayamum. Nah, waktu sholat mau habis, nah dia tetap wajib sholat walaupun masih memiliki hadas kecil atau hadas besar, itu ya. Namun setelah dan sholatnya ini sudah dianggap sah, sholatnya dianggap sah meskipun dia sholat dalam keadaan memiliki hadas. Nah, setelah dia bisa bersuci, maka sholatnya itu harus diulangi lagi. Ma'a wujubil i'adati alaihi. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Wa taharatun najasati. Nah, yang berikutnya adalah dan harus suci dari najis-najis. Allazi kang la yu'fa kang ora diampura anhu saking allazi fi saubin ing dalam dodote wa badanin nan badane wa makanin nan panggonane. Dan syarat seorang mau melaksanakan sholat itu harus suci dari najis yang tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, yaitu harus suci dari najis pada pakaiannya, badannya, dan tempat sholat. Jadi harus steril ya. Pakaian yang dikenakannya harus tidak ada najis, badannya juga tidak ada najis yang melekat, dan tempat yang dia gunakan untuk sholat juga harus bersih dari najis. Ya, karena sholat itu ibadah yang sangat sakral, sehingga untuk melakukannya itu seorang benar-benar harus suci dari najis dan juga hadas. Wa sayazkurulan bakal nutur sopal musonifu ke musonif hazal akhiro ing iki perkara kang akhir qoriban halepar. Dan ke pengarang kitab ini akan menjelaskan secara dekat ya, dalam waktu dekat keterangan ini najis. Nah, kemudian wasani lan utawi kang kaping pindo iku satru launil aurati, nutupi warnane aurat, indal qudrati ing dalam nalikane kuasa. Syarat selanjutnya ketika hendak melaksanakan sholat itu harus menutupi warna aurat atau harus menutupi aurat. Nah, aurat itu nanti dijelaskan di sini ya, di kitab
Safinatun Najah juga ada, bahwa ada aurat itu batasannya kalau laki-laki, orang laki-laki itu antara pusar dan lutut ketika sholat ya. Di luar sholat juga begitu. Kalau perempuan, batasan aurat adalah ketika sholat, maka yang boleh terlihat adalah muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan ya. Itu ketika sholat. Kalau di luar sholat menurut mazhab Syafi'i adalah semua tubuhnya itu aurat. Kalau di hadapan muhrimnya, wanita itu auratnya adalah antara pusar dan lutut. Ada pertanyaan, saya scroll dulu sampai atas ya. Barangkali ada yang kelewat, mohon maaf. Ini ngaji santai aja ya. Sambil ngopi, mangga sambil ngopi. Ini mohon maaf kalau ada yang kelewat, tidak saya jawab. Selamat Ustadz, oh ya Bapak Abdul Hamid ya, luar biasa nih, rajin Bapak Abdul Hamid dalam mengikuti channel ini. Terima kasih atas apresiasinya. Selanjutnya mana lagi nih? Kalau mau sholat sedang ada di alam apa saya nanya? Aduh, ini mohon maaf saya tidak paham pertanyaannya. Barangkali bisa diperjelas. Atas nama STMNH. STMNH. Kalau kita kencing lalu wudhu dan sholat pakai celana itu bagaimana Pak? Soalnya banyak ustadz yang kayak gitu. Ya asal dicuci ininya, tempat keluar kencingnya, maka setelah bersih dari najis dan celana itu tidak terkena najis, boleh-boleh saja sholat dengan menggunakan celana tadi. Jadi ketentuannya begitu, mau pakai sarung mau pakai celana ya, ketika buang air kecil atau buang air besar, asal dicuci dengan bersih dan pakaian sarung atau celana atau lainnya tidak terkena najis, ataupun jika terkena najis segera dibersihkan. Ketika hendak sholat menggunakan pakaian tadi, maka sholatnya sah. Tapi kalau kencing tidak dicuci, tidak dibersihkan dengan air, dan ada najis yang menempel pada pakaian orang tersebut, kemudian dia sholat, ya tentu saja itu tidak sah, karena sholatnya membawa najis yang ada pada pakaiannya atau pada badannya ya. Dari saudaraku AADOHC ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, Cikarang gabung, alhamdulillah, mangga. Kan setidaknya pasti ada yang ngecret. Najis itu begini, selama kita meyakini ada najis yang menempel pada tubuh atau pada pakaian kita, kalau kita yakin dan kita bisa menyaksikannya, maka pakaian atau badan kita yang terkena najis itu harus disucikan, harus dibersihkan. Tapi kalau kita tidak yakin dan tidak melihatnya secara langsung atau kita ragu-ragu, maka itu tidak terkena najis. Ya, ragu-ragunya identik dengan tidak terkena najis ya. Maka pakaian atau badan kita hukum dasarnya adalah bersih atau suci. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam keragu-raguan. Dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Arba'in ada hadis yang menyebutkan bahwa da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada apa yang meyakinkanmu. Itu ya. Jadi najis itu begitu. Ketika kita kencing, mohon maaf, kencing di toilet atau BAB ya, buang air, ketika mengeluarkan najis, maka yakinkan saja
yakinkan najisnya itu keluar dengan tertib lah. Hanya keluar najisnya. Dan kita yakinkan saja kalau tidak ada najis yang terlihat oleh kita menempel pada badan atau pakaian kita, maka kalau tidak ada yang terlihat atau kita yakin tidak ada yang menempel, ya tidak ada yang terkena najis. Ya. Jadi harus yakin. Jangan sampai ragu-ragu terus. Karena ragu-ragu itu permainan setan. Ya. Saya kira begitu. Kita lanjutkan lagi. Yang harus dilakukan oleh orang yang mau sholat adalah menutup aurat ketika dia mampu menutupnya. Ya. Ketika dia mampu untuk menutupi auratnya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Walau kana lan namun ana sapa syakhsu awak-awakan iku kholian sepi. Kholian sepi. Au fi zulmatin atau ing dalam tempat kang peteng. Jadi menutup aurat itu bagi orang yang mampu melakukannya, walaupun orang tadi ada pada dalam keadaan sendiri atau sedang berada di tempat yang gelap gulita. Ya. Jadi orang yang sholat sendirian atau berada di tempat gelap gulita, tetap dia harus menutup warna auratnya. Ya. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa wong an satriha saking nutupi aurat, sholla mongko sholat sapa wong arian hale telanjang. Wala yu'mi lan ora isyarat sapa wong birruku'i kelawan ruku wasujudi lan sujud, bal yutimu balik nyempurnakan sapa wong huma ing ruku lan sujud, wala i'adatalan ora ana paleni alaihi ngatasé wong. Nah, tadi ya, jadi menutup aurat itu ketika mau sholat itu, baik dia sholat sendirian atau sholat di tempat yang gelap gulita, tetap harus menutupi aurat. Jika dia tidak bisa menutupi aurat karena keadaan tertentu, ya, karena keadaan tertentu, contohnya misalkan tidak ada pakaian bersih lagi. Pakaiannya atau cuma pakaiannya satu-satunya dan satu itu sedang kotor, ya. Atau terkena najis, atau terbakar, atau hilang. Akhirnya ketika masuk waktu sholat, dia tidak bisa menutupi seluruh aurat yang harus ditutupnya. Nah, terus bagaimana? Orang tersebut tetap harus sholat meskipun dalam keadaan telanjang. Artinya telanjang di sini terbuka auratnya. Ya, karena aurat itu kan kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Misalkan dia hanya punya celana kolor saja. Celana kolor itu kan secara panjang lebarnya itu tidak bisa menutupi, ada yang tidak bisa menutupi seluruh aurat laki-laki antara pusar dan lutut, ya, paling sampai pinggang gitu ya. Nah, sedangkan pusar itu masuk auratnya laki-laki. Nah, ketika hanya memiliki celana kolor, yang lainnya tidak memiliki, tidak ada pakaian lagi, nah dia masih tetap wajib melaksanakan sholat. Tuh, artinya dalam hal ini adalah sholat wajib ya. Ya sholat sunnah juga boleh kalau masih pengen sholat sunnah. Nah yang utama ini sholat wajib, tetap harus melaksanakan sholat. Meskipun dalam keadaan auratnya terbuka. Tuh. Kalau bahasa di sini arian itu telanjang. Telanjang ini bagi orang yang sama sekali tidak ada pakaian sehelai pun.
Nah, tapi tetap wajib sholat. Oh. Wala yu'mi'u, dan tidak usah isyarat ketika dia ruku dan sujudnya. Tapi harus melakukan ruku dan sujudnya itu dengan sempurna. Artinya ruku ya ruku seperti biasa, sujud ya sujud seperti biasa. Dan ketika setelah selesai melaksanakan sholat, yang tadi auratnya masih terbuka, dia tidak usah mengulangi sholatnya lagi. Ya. Tuh, jadi ini menandakan saking pentingnya sholat itu dilaksanakan, apalagi sholat wajib. Sholat wajib tidak ada toleransi bagi orang Islam sehat berakal, itu wajib. Ya, keadaan apapun wajib. Islam sehat berakal. Ya, misalkan sibuknya apapun tetap wajib. Sedang di kendaraan tetap wajib dilaksanakan. Tidak ada pakaian sehelai pun tetap wajib dilaksanakan. Masih punya hadas kecil atau hadas besar, tidak bisa bersuci, tetap wajib dilaksanakan. Jadi saking pentingnya sholat wajib dilakukan pada waktunya. Ya, kita mauquta. Jadi sholat wajib itu sholat yang diwajibkan yang memiliki waktu tertentu untuk dilaksanakan. Jadi dalam keadaan apapun, selama dia beragama Islam, sehat, berakal, maka wajib hukumnya. Ya, sakit tetap wajib hukumnya, kecuali sudah tidak berakal, artinya tidak sadar ya. Nah, jangan sampai karena keadaan tertentu darurat, nanti aja, kodok aja, nah itu nggak boleh. Ya, karena di sini syariat menjelaskan secara detail sekali dalam keadaan apapun sholat wajib itu tetap harus dilaksanakan, tuh, meskipun banyak kekurangan. Kekurangan di sini contohnya tidak bisa bersuci, tidak bisa menutup aurat dalam kendaraan, itu tetap wajib dilaksanakan. Ya. Ini penting sekali ya sholat, karena awwalu ma yuhasabu 'indallahi yaumal qiyamati as-sholah. Awal perkara yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah perkara tentang sholat. Jadi saking pentingnya sholat 5 waktu sehingga dijelaskan pun sangat detail dalam ilmu syariat, terutama dalam kitab fikih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa yakunu lan ana apa satrul aurati, nutupi aurat iku bilibasin kelawan pakaian tohirin kang suci. Dan menutup aurat itu harus dengan menggunakan pakaian yang suci. Wa yajibulan wajib apa satruha nutupi aurat aidon halemali fi ghairi sholati ing dalam liyane salat anin nasi saking pandangan manusia. Wa fil khalwatilan ing dalam khalwat sendirian. Illa lihajatin kejaba krono hajat kebutuhan. Minir tisalin krono adus wanah wihilan padane adus. Dan wajib menutup aurat di luar waktu sholat. Nah, di luar waktu sholat itu juga wajib hukumnya menutup aurat dari pandangan manusia, dari manusia lain. Ya. Dan juga ketika sendirian di kamar atau di rumah sendirian itu tetap wajib menutup aurat, ya. Tuh, karena kita hidup ini di dunia tidak sendirian, ternyata ada makhluk Allah yang lain. Seperti malaikat, ada jin juga kan ada yang Islam, ada yang non-Islam. Ya. Kecuali boleh membuka aurat karena ada suatu kebutuhan. Seperti apa? Karena mau melaksanakan mandi atau MCK ya. Itu boleh membuka aurat. Wanahwi atau lainnya. Ada pertanyaan dari saudaraku Aceng Syafruddin, sholat lagi bawa mobil macet,
lihurmatil waktu gimana Kang ya? Macet ya. Lagi bawa mobil nih macet. Macetnya ini kalau masih bisa turun, kan ada macet bisa turun tuh kayak di pelabuhan ya, macet berhari-hari berminggu-minggu. Itu masih bisa turun, artinya turun aja dulu. Bisa sholat di pinggir mobilnya, di trotoar seukuran sajadah bisa. Kalau sudah bersuci ya, bisa di toilet di musola umum bisa. Itu kalau macet berhari-hari. Tapi kalau sholat kalau macetnya diperhitungkan tidak menghabiskan waktu sholat, ya artinya tidak menghabiskan waktu sholat tuh macetnya diperkirakan cuma sejam. Sedangkan waktu sholat, contohnya sholat zuhur itu perkiraan waktunya itu selama 3 jam atau 2,5 jam lah. Sholat asar juga seperti itu sekitar 2 jam sampai 3 jam. 2,5 jam ya rata-rata. Sholat maghrib sekitar 1 jam 15 menit. Sholat isya panjang sekali. Sholat subuh sebentar, sekitar 1 jaman. Nah kalau macetnya diperkirakan tidak sampai memakan waktu sholat secara keseluruhan, ya berarti sholatnya nanti setelah macet itu terurai. Artinya setelah kita lolos dari macet. Itu kalau pas macet ketika awal waktu sholat. Ya, contohnya sholat zuhur lah. Ketika sholat zuhur jam 12 misalkan. Pas kita kena macet jam 12 berarti awal waktu sholat zuhur. Nah macet di daerah situ diperkirakan 1 jam berarti nanti saja sholatnya jam 2 atau setengah 3. Nah selamat tuh. Tapi kalau kita melalaikan waktu ketika jam 12 sampai jam 2 kita masih di mobil, masih lancar, tidak segera sholat. Pas kena macet, waduh, ini macet ini sejam nih rata-rata di tempat ini. Nah, kalau saya nggak sholat, nggak keluar, ketinggalan waktunya habis. Sedangkan nggak bisa keluar karena macet berjalan ya, artinya mapai. Bagaimana? Nah, tetap dia memiliki keteledoran karena menyia-nyiakan waktu awal sholat. Tapi dia juga harus tetap sholat. Ya. Nah sholatnya, jika dia memiliki wudhu, sholat saja di perjalanan. Ini macet udah nggak bisa keluar aja pokoknya. Ya. Kita umpamakan parah sekali. Macet berjalan tapi nggak bisa keluar. Kalau dia tidak punya wudhu, tidak punya punya hadas lah, punya hadas kecil, ya bersuci dulu. Bersucinya kalau dia memiliki air untuk wudhu, maka harus wudhu. Kan bisa pakai air aqua ya, air minum yang kita bawa tuh di mobil biasanya bawa air minum. Wudhu saja. Ya, nah basah gimana? Ya resiko. Tetap harus wudhu harus bersuci pakai wudhu. Airnya nggak cukup ya, wudhu yang wajib-wajibnya saja. Gitu. Kalau tidak ada air untuk berwudhu, maka tayamum. Tayamum pakai debu. Di dinding-dinding mobil itu kan ada debu tuh. Ya. Eksperimennya bagaimana? Kita ambil saja tisu putih, tisu yang bersih, dielapin saja tuh. Kalau tisunya berubah warna, berarti itu ada debunya. Bisa di dashboard atau di jok atau di atap mobil, di roof atau di mana-mana lah. Setelah tayamum suci dari hadas dan tidak ada najis pada badan, tempat dan pakaian kita, maka sholatlah waktu itu. Jika waktunya sangat mepet, ya, artinya ini udah 2:30 lebih nih mau asar gitu tuh.
kalau nggak sholat bakalan lewat waktu. Sholat saja. Jadi sholat di musafir di perjalanan itu, pertama takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat dulu. Kalau mobil kebetulan ngadap kiblat ya enak lah. Itu ya. Nah, kalau tidak ngadap kiblat, yang penting takbiratul ihram harus ngadap kiblat. Bagaimana caranya? Tuh. Setelah itu ketika belok-belok, rokaat kedua, ketiga itu tidak masalah. Yang penting rokaat pertamanya harus menghadap kiblat. Itu ya. Jadi kembali lagi, inilah pentingnya jika kita terbiasa dalam situasi sibuk, maka tidak ada salahnya kita biasakan juga situasi sholat di awal waktu, sehingga kewajiban yang melekat pada kita itu jika setelah dilaksanakan maka tidak ada beban lagi ketika kita menjalani aktivitas kita sehari-hari yang sudah terbiasa sibuk. Saya kira begitu. Ya. Seperti waktu di tol, waktu seperti buat tol MBC itu parah ya. Itu sudah saya jelaskan tadi. Assalamualaikum, bolehkah sholat di mobil bis misalnya? Ya boleh, tadi keterangannya tadi sudah saya sampaikan. Artinya kembali lagi, jangan sampai kita teledor waktu sholat yang di awal waktu kita tidak laksanakan, sehingga ketika pas akhir waktu baru kita tergesa-gesa terburu-buru. Nah itu menyebabkan keteledoran kita. Nah keteledoran kita itu at-tahawun, bisa membahayakan agama kita. Ya, saya kira begitu. Tadi sampai mana ya? Ngopi dululah, ngopi kita. Wala yu'mi'u birruku'i wasujudi bal yutimuha wala i'adata 'alaihi wa yakunu satul awati bilibasin tahirin. Wa yajibu satruha aidon fi ghairi sholati 'anin nasi. Terima kasih kopinya. Sedap sekali. Wa fil khalwati illa li hajati min iktisalin wa nahwihi. Jadi wajib menutup aurat itu ya. Jadi kalau laki-laki auratnya, kalau sekarang mah nggak ada hamba sahaya, saya yakin tidak ada hamba sahaya ya. Jadi kalau di fikih Safinah memang ada keterangan hamba sahaya, yaitu budak. Tapi zaman sekarang tidak ada hamba sahaya. Kalau orang yang diperjualbelikan, human trafficking, itu bukan kategori hamba sahaya, tapi itu sudah dikategorikan manusia merdeka semua. Karena di dunia ini untuk zaman sekarang tidak ada istilah perbudakan lagi. Nah untuk orang laki-laki, auratnya itu antara pusar dan lutut. Nah pusar juga masuk aurat ya. Pusar dan lutut masuk aurat. Jadi harus ditutup baik ketika sholat maupun di luar sholat. Kalau pakai kolor, kira-kira kolornya yang panjang lah, jangan di atas dengkul ya, karena itu aurat. Karena itu wajib ditutup, dan ketika terbuka ya hukumnya motor. Kemudian untuk perempuan, auratnya ketika sholat adalah siwal wajhi wal kaffain. Nanti ada di sini sebenarnya. Selain muka dan kedua telapak tangan, itu ketika sholat. Jadi muka boleh kelihatan, kedua telapak tangan juga boleh kelihatan. Assalamualaikum hadir pengersa. Waalaikumsalam saudaraku Bapak Dedi. Nah kalau orang perempuan di hadapan muhrimnya, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Cuma tetap ya muhrim juga lihat-lihat. Walaupun mertua itu muhrim, artinya haram dinikahi, ya tidak elok lah memperlihatkan bagian atas perempuan ya, bagian atas, di atas pusar ke bapak mertuanya. Walaupun muhrim ya, mahram lah, orang yang haram dinikahi, tetap tidak elok. Atau di antara muhrim lagi adalah saudara sepersusuan, itu
muhrim karena rodoah. Itu juga tidak elok kalau melihatkan bagian tubuh yang bukan aurat kepada saudara sepersusuan walaupun mahram. Nah, yang paling mungkin untuk tidak terjadi syahwat adalah orang yang paling dekat darahnya dengan kita. Siapa itu? Orang tua, ya, atau saudara kandung. Nah, itu yang kemungkinan besar tidak menimbulkan syahwat jika melihat bagian tubuh yang sensitif, yang bukan aurat, ya. Kalau aurat sudah pasti tidak boleh. Yang bukan aurat, mohon maaf saya harus katakan, yaitu payudara. Nah, itu saya harus katakan begini supaya jelas. Itu dimungkinkan tidak menimbulkan syahwat jika yang melihatnya itu orang mahram, orang tua, atau saudara kandung. Kalau ipar sudah beda lagi, ya. Jadi kalau saudara kandung, tapi sebaiknya tidak terlihat. Sebisa mungkin tidak terlihat kecuali yang memang memiliki hak untuk bisa melihatnya, yaitu suami istri atau anak yang masih kecil, ya. Itu penjelasan tentang aurat. Nah, kalau perempuan di luar sholat, bukan di hadapan muhrimnya, mahramnya. Kalau muhrim itu orang yang ihram, ya. Ini kita kadang salah ucap, sudah terbiasa mengucapkan muhrim. Muhrim yang tidak halal dinikah, ya. Sebenarnya muhrim itu secara bahasa orang yang ihram. Ahrama yuhrimu ihraman wa muhraman fahuwa muhrimun wa zaka mahrumun. Nah, itu muhrim itu orang ihram. Tapi kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi ya kita kesalahan yang terbiasa, ya. Mudah-mudahan dalam pemahamannya tidak salah. Nah, kalau orang perempuan di luar sholat dan bukan di hadapan mahramnya, maka secara atau menurut pendapat mazhab Syafi'i, auratnya adalah seluruh tubuhnya. Itu aurat. Itu pendapat, ya, pendapat mazhab Syafi'i. Oke, jadi wajib ditutup. Anak dari suami yang istrinya mantan suami, yang pertama itu mahram juga, ya. Anak dari suami yang istrinya, aduh gimana nih? Anak dari suami berarti anak tiri, ya. Bapak Dedi Surya Dibaj, kalau anak tiri, ya, anak tiri misalkan si perempuan menikah dengan laki-laki yang statusnya duda. Perempuan menikah dengan suami yang statusnya duda, si suami ini sudah punya anak laki-laki. Udah punya anak tuh, bawaan nikahnya yang dulu, ya. Nah, si anaknya ini, anak laki-laki tirinya dengan si perempuan tadi bisa menjadi mahram jika si perempuan tadi sudah digauli oleh suaminya. Jadi patokannya jika sudah digauli, sudah berhubungan dengan suaminya, baru anak tiri laki-lakinya itu menjadi mahram. Kalau belum digauli, misalkan baru akad qabil tuh gitu, ya. Nah, itu belum menjadi mahram. Ketika berwudu maka masih tempelan kulit, maka masih batal. Tapi jika sudah digauli, sudah di hubungan, ya, maka tidak batal. Seperti itu. Itu masuk bab munakahat, ya, masih jauh sebenarnya. Ini fikih Fathul Qoribnya masih fikih ibadah, tapi tidak apa-apa, dijawab seadanya dulu. Assalamualaikum, maaf ikut nyimak Ustaz kajian kitab apa? Mangga, ini kajian kitab Fathul Qorib, ya. Boleh download, kalau tidak punya file kitabnya bisa download di Google, banyak, tulis aja download kitab Fathul Qorib, atau terjemahannya juga banyak. Atau kalau punya di rumah, ya mangga dibuka bersama-sama, ya. Ya, Fathul
Qorib kitab fikih mazhab Syafi'i, berhaluan mazhab Syafi'i ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi aurat itu hukumnya wajib untuk ditutup dari manusia yang bukan mahramnya, baik dia sendirian ataupun di hadapan orang lain ya, kecuali kalau ingin buang hajat di kamar mandi atau lainnya, atau dalam keterangan kitab lain itu kecuali dalam kebutuhan medis ya, itu boleh terbuka auratnya. Tapi di sini tidak ada di kitab lain. Wa amma satruha an nafsihi, lan anapun utawi nutupi aurat an nafsihi saking awak dheweke wong, iku fala yajibu mongko ora wajib apa nutupi aurat. Lakinnahu tetapi nutupi aurat iku yukrahu dimakruhkan apa nazruhu ya, ningali aurat. Nah, untuk dirinya sendiri aurat itu tidak wajib ditutup ya, jika dia sendirian artinya ya. Kalau sendirian sebenarnya apa nih artinya? Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu lakinnahu yukrahu nazruhu, tapi makruh hukumnya melihat auratnya sendiri ya. Makruh ya berarti derajatnya tidak sampai haram ya. Kalau bisa ya tidak usah lah, ngapain juga kita melihat-lihat aurat kita kan ya, kecuali untuk keperluan ya. Wa auratu zakari lan utawi aurate wong lanang iku ma barang baina surati kang ana ing dalam antarane udele wong lanang, waruk batihi lan dengkule wong lanang ya. Betul saudaraku Bapak Dedi Suryadi, Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat auratnya ya. Hebat sekali. Karena itu tadi ya, di sini hukumnya makruh. Wa kadzal amatulan kaya mengkonon al amatu utawi wong wadon, budak wong wadon. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wong merdeka. Wong wadon merdeka fis sholati ing dalam salat iku ma barang siwa wajhiya kang ana sakliyane wajahe wong wadon, wa kaffaiha lan epek-epek lorone wong wadon, zahiran hale jabane wa batinan nan jerone, ilal ku'aini tumeka maring ugel-ugelan loro. Amma auratul hurrati anapun utawi aurate wong wadon merdeka kharijas sholati ale jabane salat iku fajami'u badaniha mongko wong wadon. Wa auratuha lan utawi aurate wong wadon merdeka fil khalwati ing dalam sepi kazakari kaya wong lanang. Wal auratu lan utawi aurat lugatan ing dalam bahasa iku an-naqsu kurang. Watat lukulan mutlakakan syar'an dam syara' alama ing atase barang yajib kang wajib apa satruhu nutupi aurat. Wa huwa utawi iki keterangan iku al muradu kang den karepaken huna ing dalem kene keterangan. Wa alama lan ing atase barang yahrumu kang haram apa nazruhu ningali aurat. Wa zakara lan nutruhu ing aurat sapa alasabu pira-pira ulama fi kitabin nikah ing dalam kitab nikah. Assalamualaikum Ustaz, kumaha upami anak perempuan tiri gaduh caroge batal wudu te mantut carok. Aduh, mohon maaf saya tidak paham carok, bisa dijelaskan carok apa ya? Saya tidak paham walaupun orang Sunda tidak paham. Nah itu udah dijawab sama Bapak Dedi Suryatnya, mohon batal wudu. Oke. Oke, Ibu Junaidah Carok ya. Oh suami, iya mohon maaf saya tidak paham. Suami iya. Atur nuhun.
Tadi sudah dijawab sama Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Kumaha upami anak perempuan tiri gaduh suami batal wudhu teu menantu suami ya. Ya. Kalau anak tiri tadi ya patokannya anak tiri itu dengan ibu tiri atau bapak tirinya, maka menjadi mahram jika orang tua yang menikahnya itu sudah berhubungan intim. Jika belum berhubungan, maka belum menjadi mahram. Nah, kalau menjadi mahram, maka wudhunya tidak batal jika bertempelan kulit atau salaman. Tidak batal kalau sudah menjadi mahram. Kalau menantu, itu adalah mahram. Menantu itu mahram. Menantu dengan mertua ya. Menantu laki-laki dengan mertua perempuan itu mahram. Ketika bertempel kulit, salaman, maka tidak batal wudhunya. Dan status mertua itu abadan abada. Artinya ketika seorang sudah menikah dengan perempuan, laki-laki menikahi perempuan, orang tua si perempuan tadi adalah menjadi mertuanya. Seandainya si perempuan tadi bercerai dengan suaminya atau meninggal, tidak ada istilah mantan mertua. Jadi mertua itu tetap menjadi mertua walaupun pasangannya itu sudah berpisah, bisa karena cerai, bisa karena meninggal. Ya. Dengan demikian status hukumnya tetap menjadi mahram dan ketika bertempel kulit maka tidak batal wudhunya. Saya kira begitu keterangannya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini keterangan tadi ya, batasan aurat. Auratnya seorang laki-laki itu di antara pusar dan lututnya. Begitu juga perempuan budak, tapi sekarang nggak ada, zaman sekarang perbudakan itu. Ya, kalau dulu ada perempuan budak, yaitu statusnya itu bisa diperjualbelikan. Jika ingin merdeka maka harus menebus. Hatur nuhun pangarsa panjelasanana, mangga sami-sami, mugi-mugi manfaat. Nah, auratnya seorang wanita merdeka atau wanita pada umumnya lah kalau zaman sekarang. Auratnya orang perempuan di dalam sholat adalah selain muka dan kedua telapak tangannya, yaitu telapak tangan yang punggung dan dalamnya ya. Telapak tangan itu kan ada bagian dalam, ada bagian punggungnya. Itu ketika sholat itu boleh terlihat. Nah, kalau kaki bagaimana? Ya kaki harus tertutup. Bagi orang perempuan tuh mau kenanya jangan nanggung-nanggung, yang rada panjang saja ya, biar menutupi kaki. Masalahnya kalau mau kenanya nanggung itu nanti ketika sujud bisa terlihat kakinya. Sedangkan terbukanya aurat itu bisa membatalkan sholat. Dan juga rambut itu masuk aurat ya, sehingga harus disukai. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua telapak tangan, baik bagian punggung maupun dalamnya, sampai pergelangan tangan tuh, ku'ain ya, pergelangan tangan, wrist bahasa Inggrisnya wrist ya. Adapun auratnya orang perempuan di luar sholat ya, artinya di hadapan orang lain, maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Tuh, seluruh tubuhnya adalah aurat. Ini mazhab Syafi'i ya. Dan auratnya ketika di tempat sepi, artinya sendirian, itu seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat sendiri secara bahasa artinya adalah kekurangan ya. Kurang, hal yang kurang atau negatif yang tidak elok untuk dilihat. Yang dimaksud dalam syarak di sini adalah aurat itu sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Dan yang dinamakan juga aurat adalah segala sesuatu yang haram untuk dilihat. Tuh, itu aurat. Harus ditutup dan haram untuk dilihat, itu aurat ya.
dan banyak para ulama menjelaskannya dalam bab nikah, nanti bab nikah. Turun Pak Ustadz, wala ranana mangga sami-sami sawang sulna mugi-mugi berkah. Mohon maaf itu yang naik tolong suaranya. Oh ini yang naik Pak Awang ya. Mute Kang. Sambil dibaca kitabnya Kang. Ya siap, kreator. Ya, kita lanjutkan. Nah, ada penanya lagi dari saudaraku pencari rahmat ilahi. Pak Ustadz, cara ngungkapin perasaan dengan wanita yang masih di bawah umur gimana? Aduh, mana ini masih di bawah umur? Maksudnya buat endem-endem atau gimana? Ya, gimana ya? Secara manusiawi, seorang laki-laki itu akan senang dengan lawan jenisnya. Itu sunatullahnya begitu. Manusia itu akan senang dengan lawan jenisnya. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khailil musawwamati ila akhirih. Bahwa memang secara kudrah, secara sunatullah, bahwa seorang itu akan memiliki rasa senang terhadap lawan jenisnya. Nah, rasa senang itu tidak ada yang bisa mendefinisikan apakah harus seumuran atau sepantar, sebaya atau lain. Bisa saja rasa senang itu bisa terjadi pada orang lain, lawan jenis yang secara usia tidak masuk akal, bisa tua, bisa juga masih kecil. Nah, senang yang menjurus kepada syahwat, senang syahwat, senang ya, senang syahwat, bukan senang karena kagum atau apa lain, maka harus disalurkan dengan jalur yang baik. Ketika seorang menyukai lawan jenisnya yang masih usianya di atas kita, lebih jauh di atas atau di bawah kita, maka tidak ada salahnya. Tapi kalau sudah menjurus kepada syahwat, maka harus diarahkan ke yang baik. Nah, untuk menyukai yang jauh umurnya di bawah kita, anak kecil, maka silakan saja utarakan kepada orang tuanya bahwa saya senang dengan anak bapak, anak ibu, seperti itu. Supaya nanti si orang tua mempertimbangkan, jika memang orang tuanya sudah mempertimbangkan setuju, maka mungkin saja nanti anaknya itu ketika sudah usianya bisa diarahkan atau disarankan untuk bersama orang yang menyenanginya. Artinya tidak dipaksakan ya, tetap saja walaupun orang tua adalah wali mujbir, wali yang boleh memaksa anaknya untuk menikah, namun syaratnya sangat ketat, yaitu minimalnya harus sekufu, harus sepadan. Nah, ketika anaknya masih kecil, sudah ada yang mengendem-endemkannya, cek bahasa Sunda mah gitu, sudah ada yang membokingnya, bahasa gaulnya ya, maka si orang tua tidak boleh memaksakan, walaupun dia wali mujbir. Yang boleh dia lakukan selaku orang tua adalah menyampaikan perasaan si laki-laki tadi kepada anaknya ketika sudah saatnya, sudah waktunya. Dan pilihannya itu nanti bagaimana baik musyawarah keluarga tadi. Ketika dirasa sepadan, salah satu syarat mujbir, maka itu sah-sah saja orang tua menjodohkan anaknya. Saya kira begitu ya. Nah, tapi kalau diarahkan ke jalur yang tidak baik sehingga anak masih kecil dinikahi,
Ya secara fikih nikah harus balik dulu. Ya, harus balik dulu. Apalagi dalam undang-undang pernikahan kita, minimal pernikahan adalah usia laki-laki dan perempuan minimalnya 19 tahun. Tuh. Itu arah jalur yang positifnya. Jangan sampai salah jalur ya. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau kurang sesuai. Oh ya, live-nya insya Allah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dilaksanakan live kajian Fathul Qorib fikih ya. Insya Allah secara serial, artinya terus menerus berkesinambungan dan mudah-mudahan bisa sampai hatam sehingga berbagai jenis pembahasan dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih siasa bisa dibahas. Dan jamnya biasanya saya mulai jam 10 sampai jam 12. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan ada jadwal rutinnya ya, namun belum bisa saya tentukan sekarang karena masih menyesuaikan dengan waktu pribadi. Ya, dikupas jelas di kitab Budurus Sa'adah. Ya betul, di Budurus Sa'adah itu kitab yang isinya menjelaskan lebih banyak tentang perkawinan ya, ada tentang kewanitaan juga ada. Bapak Dedi Suryadi Baj, terima kasih untuk tambahannya. Oh, ini bukan kitab nikah. Ini masih pembahasan tentang ibadah ya, fikih ibadah. Cuma tadi ada yang nanya tentang kitab nikah, secara sederhana dijawab. Ini kitab ini Fathul Qorib Sayuliha An-Nur, saudaraku Sayuliha An-Nur. Kita lanjutkan di sini. Ini baru sedikit padahal mah ya, cuma udah sejam ini. Mohon maaf kalau kelamaan ngomong ya. Wasalisu, adanya buku nikah. Iya betul, buku nikah Budurus Sa'adah. Wasalisulan utawi kang kaping telu iku al wuqufu ngadeg ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Fala tasih mongko ora sah apa sholatu syaksin salate awak-awakan yulaki kang ketemu apa ba'du badanihi sebagian badane wong au libasi atawa anggeane wong najasatan ing najis fi qiyamin ing dalem ngadeg au qu'udin atawa lungguh au rukuin atawa ruku au sujudin atawa sujud. Syarat seseorang yang mau melaksanakan sholat itu harus berdiri di tempat yang suci, ya, tempat sholat kita, ya. Maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badannya atau sebagian pakaiannya itu menempel najis ketika dia berdiri atau ketika dia duduk atau ruku atau juga ketika sujud. Jadi benar-benar harus steril dari najis di tempat sholat kita. Ya, nah tempat sholat itu apa sih? Ya makanis sholat, yaitu tempat seukuran kita melaksanakan sholat. Kalau istilah gampangnya seukuran sajadah yang sedang lah. Sajadah itu kan ada sajadah mini, ada sajadah medium, ada yang ukuran size ya. Kalau sajadah mini itu kecil sekali, hanya untuk sujud saja. Kalau sajadah medium ya bisa sholat diinjak kaki sampai dipakai sujud kepala. Nah itu sajadah medium. Kalau sajadah yang ukuran besar itu sajadah yang bisa muat 2 orang berjejer. Nah ukuran sholat kita itu seperti apa? Yaitu seukuran sajadah medium tadi. Sebenarnya. Walaupun tidak memakai sajadah ya ukuran sholat kita ya seukuran itu. Tuh tempat sholat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tempat sholat kita yang ditempeli kita yaitu ketika sujud ditempeli oleh kepala, ketika sujud ditempeli tangan, ditempeli kaki, tempeli lutut. Nah itu. Ini harus suci. Makanya tidak sah sholatnya orang yang badan atau pakaiannya nempel najis. Ketika berdiri atau ketika duduk, ketika ruku atau ketika sujud. Jadi harus steril ya.
Nah, kalau ada najis tapi di bagian sebelah sana misalkan, bukan di ukuran sajadah kita, maka tidak masalah. Ya. Atau ada najis di depan kita tapi di luar ukuran sajadah kita, ya tidak masalah, karena ukuran sholat kita, tempat sholat kita seukuran sajadah kita itu. Tuh. Jadi batasannya seperti itu. Warabi'u lan tawi kang kaping papat iku al ilmu waruh bidukhulil waqti kelawan melepune waktu. Au zonna atawa nyono sapa wong dukhulahu ing melepune waktu bil ijtihadi kelawan niti-niti. Falau sholat mengkolamun sholat sapa wong bigoiri zalika kelawan liyane mengkon-mengkonan waruh waktu lam tasiha mengko ora sah apa sholatuhu sholate wong wa in fal waktu namun jajak apa waktu-waktu kang anu nyariosna upami sholatna teu khusyuk eta teu sah sholatna. Oh iya Kang Ustad, maaf turun dulu mau lanjut nyetir. Mangga saudaraku Bapak Umar, Kang Umar, semoga selamat sampai tujuan, sehat selalu, berkah semuanya, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku Bapak Dedi Suryadi, ya ada dalam sholat itu memang ada istilah lahiriah, ada batiniah. Nah, lahiriah itu sholat ditinjau dari sisi lahir. Nah, sholat ditinjau dari sisi lahir itu sholat kita semua. Artinya sholat itu dihukumi sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun sholat ditinjau dari sisi batiniah, ini sudah naik kelas. Nah, dalam Islam itu kan ada namanya Islam, iman, Islam, ihsan. Nah, kalau batiniahnya yaitu sholat itu memerlukan pendukung-pendukung lainnya supaya diterima oleh Allah. Di antaranya adalah sholat harus hatinya tertuju pada Allah, ya, ikhlas dan juga khusyuk, fokus. Nah, orang yang bisa begitu berarti sudah meningkat dari lahiriah, meningkat menuju batiniah. Adapun kekhusyuan itu tidak menimbulkan batalnya sholat. Karena batalnya sholat itu masuk ranah lahiriah. Ya. Lahiriah itu yang penting orang tadi telah memenuhi syarat dan rukun sholat. Itu sholatnya sah. Adapun urusan dia khusyuk atau belum, ikhlas atau terpaksa, itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Nah, jika sudah terbiasa lahiriahnya terpenuhi, syarat rukunnya sholat terpenuhi, tinggal kita tarkiyah meningkatkan kualitas ibadah kita. Yaitu dengan sedikit demi sedikit kita mulai khusyuk, mulai ikhlas karena Allah Ta'ala. Dengan demikian, sholat itu menjadikan pahala untuk kita. Dan nantinya ketika ihsan, maka fungsinya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat membentengi diri dari perbuatan keji dan kemungkaran, itu bisa terwujud. Itu ya. Jadi kesimpulannya, khusyuk tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi, maka sholatnya dianggap sah, dihukumi sah. Seperti itu, kita lanjutkan. Yang keempat ini, sebelum orang sholat, maka syaratnya harus mengetahui waktu sholatnya sudah masuknya waktu sholat. Karena sholat wajib, ini khususnya sholat wajib ya. Sholat wajib itu adalah sholat yang ditentukan waktunya. Kitabam mauquta, yaitu sholat yang ditentukan waktunya. Sudah tertentu. Dan sudah dibahas pada pasal sebelumnya ya.
atau memperkirakan sudah masuk waktu sholat dengan dia berijtihad. Ijtihad itu dia sudah berusaha ya. Kang dilagot kayak tadi biar bisa ikut nyoret. Dilagot itu apa ya? Mohon maaf saya kurang paham dilagot itu apa. Bisa diperjelas? Jika dia sholat tidak mengetak di logat, di logat ya. Logat ya, di logat kayak tadi ya. Di logat sudah tadi di tarkib ya, di tarkib Jawa. Jika dia sholat tapi tidak mengetahui sholat tadi sudah masuk atau belum waktunya ya, maka sholatnya tidak sah. Walaupun kenyataannya sholatnya sudah masuk waktu. Jadi ini harus yakin nih. Harus yakin. Nih. Harus yakin apa? Harus yakin bahwa ketika kita melakukan sholat, bahwa sholat itu sudah masuk waktunya. Itu ya. Misalkan kita mau zuhur nih, sebentar lagi zuhur ya. Itu harus yakin. Apalagi sekarang zaman modern, ada kalender, ada imsakiyah, ada timer di dinding masjid, ya di atas pamimbaran biasa nama, atau napi di palih na pamimbaran, itu suka ada timer, jadwal imsakiyah, jadwal sholat. Nah itu zaman sekarang canggih. Atau ada juga azan yang dikumandangkan di HP ya, di speaker atau di lain-lainnya lah. Nah kasusnya begini, jika kita sedang berada di tempat yang tidak ada sinyal, tidak ada HP, tidak ada timer, tidak ada jadwal kalender, tidak terlihat matahari mendung ya, tidak ada speaker, tidak terdengar azan, bagaimana ini? Nah berarti harus mencari tahu tanda-tanda masuknya waktu sholat. Dengan cara apa? Pertama, amati dulu pergerakan matahari, pergerakan alam, situasi alam. Yang paling mudah emang matahari ya. Nah jika sudah yakin bahwa masuk waktu zuhur, misalkan matahari ada di atas ubun-ubun kita dan condong sedikit, mangga saudaraku Bapak Dede Suryadi hatur nuhun parantos sumping di channel ieu mugi-mugi berkah, lancar, bagja sadayana. Hatur nuhun mangga. Jika kita sudah mengetahui tanda-tanda waktu sholat, maka sholatnya sah. Nah, atau kita memperkirakan, wah ini kayaknya sudah masuk waktu zuhur. Kita nggak bawa HP, nggak bawa jam, nggak bawa timer, nggak kedengaran azan, nggak ada sinyal internet dan lain-lain, nggak ada kalender, tapi kita perkirakan ini sudah masuk. Tuh. Maka sah sholatnya. Tapi kalau kita tidak tahu asal sholat saja, ya sholat zuhur, nggak tahu nih, kita belum yakin masuk, itu sholatnya nggak sah. Walaupun kenyataannya dia sholatnya tepat waktu. Jadi harus yakin ya, harus yakin dan tahu bahwa telah masuk waktu sholat. Seperti itu. Wal khamisul tawi kang kaping 5 iku istiqbalul qiblati madhep kiblat ail ka'bati tegese Ka'bah sumiat diarani opo kiblat opo apa namanya kiblatan ing kiblat li annal musalliya krana satuhune wong kang salat iku yuqabilu madhep sapa musolli ha ing kiblat wa ka'batan lan diarani Ka'bah lirtifaiha krana dhuwure Ka'bah wastiqbalu halan utawi madhep kiblat iku bisor sodri kelawan dada. Bisor di kelawan dada iku syartun dadi syarat liman kedue wong kodaro kang kuasa ala opoman alaihi ngatasé madhep kiblat kelawan dada. Syarat yang kelima, orang mau sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, maksudnya menghadap Ka'bah yang ada di Mekah ya. Dinamakan kiblat karena orang sholat itu menghadapnya, yuqabil ya. Kiblat. Dan dinamakan Ka'bah itu karena bangunannya tinggi. Dan menghadap kiblat itu harus dilakukan
menghadapkan dada kita ke arah kiblat. Ya, bagi orang yang mampu, artinya bagi orang yang mampu, karena nanti ada sholat yang boleh tidak menghadap kiblat, yaitu sholat apa? Sholat musafir, boleh tidak menghadap kiblat. Ya, musafir dalam perjalanan baik dalam kendaraan maupun berjalan, jalan kaki, itu dalam keadaan tertentu tidak masalah. Yang penting takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Jadi harus dengan dada. Ya. Wastasal musonifu ke musonif, pengarang kitab ini mengecualikan dengan ucapannya wa yajuzu lan wenang opotar kustiqbalil kiblah, ninggalaken madhab kiblat fi sholat ing dalam sholat, fi halataini ing dalam tingkah loro. Boleh seseorang sholat tadi tidak menghadap kiblat, yaitu dalam dua keadaan. Yang pertama fasyiddatul khaufi, krono banget wedi, fi qitalin ing dalam peperangan mubahin kang mubah, fardon iku wajib, kanat ana opo sholatu sholat au naflan atawa sholat sunnah. Jadi orang boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat itu dalam dua keadaan. Yang pertama karena dalam situasi peperangan, ya peperangan yang disyariatkan, ya artinya baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi dalam peperangan itu boleh. Makanya nanti ada keterangan sholat ketika dalam peperangan. Ini ada di kitab ini ya. Nanti keterangannya selanjutnya. Wa fin nafilatilan ing dalam sholat sunnah fi safari ing dalam lelungan ala rohilati ing atase kendaraan. Dan juga boleh tidak menghadap kiblat bagi orang yang sholat dalam perjalanan di atas kendaraan. Falil musafiri mongko iku kedua wong kang lelungan safaron kelawan lungan mubahan kang wenang falau walau qasironan senajan cendak. Ya. Lil musaf atanafulu utawi salat sunnah soba maksudi kang benar maksude. Jadi bagi orang musafir dengan perjalanan yang dibolehkan, walaupun perjalanannya dekat itu boleh salat sunnah, ya. Misalkan jaraknya hanya 1 kilometer, untuk sholat sunnah boleh, ya. Boleh sholat dalam perjalanan tadi. Waroqibud dabbah lan utawi wong kang nunggang kendaraan. Iku la yajib ora wajib alaihi ngatasé wong kang nunggang kendaraan apa wat ujab hatihi nyelehaken batuke wong ala sarjiha ing atase pelampahane dabah kendaraan, masalan umpamane bal yu'mi au mayu'mi'u balik isyarat biruku'i kelawan rukune wong wa sujudin sujude wong wa yakununa ana apa sujuduhu sujude wong iku akhfadu leuwih ngisor min ruku'ihi tinimbang saking rukune wong. Nah, jadi orang yang sholat di atas kendaraan maka tidak wajib meletakkan jidatnya ketika dia sujud. Ya, tidak usah meletakkan jidatnya kalau zaman dulu kan sholat di kendaraan itu di unta, di keledai, di kuda ya. Karena kendaraan zaman dulu adalah unta, keledai, kuda. Jadi tidak usah menempelkan jidatnya di punggung unta tadi. Nah, kalau misalkan sekarang di atas kendaraannya di pesawat, di mobil, ya, itu tidak usah bersujud seperti sujud biasa. Jadi tidak usah meletakkan jidatnya di setir mobil atau di dashboard mobil atau di pesawat, ya, tidak usah. Tapi cukup dengan isyarat ketika dia ruku dan dia sujud. Dan isyaratnya ini ketika dia sujud itu harus lebih rendah daripada ketika dia ruku. Itu seperti itu. Wa amal masyi, mohon maaf ini pertanyaannya nanti dijawab di terakhir ya. Ini sedikit lagi. Ana panutai wong kang lumaku fayutimu mongko nyempurnakan sapa masyi ruku'ahu ing rukune wong wa sujudahun sujude wong wa istaqbilulan madhab sapa wong al kiblat ing kiblat fihima ing dalam ruku lan sujud wala yamsilan ora melaku illa fi qiyamihi
kejaba ing dalam ngadege wong wa tasyahudihi lan tasyahude wong. Adapun orang yang perjalanan, ini tadi kan boleh sholat sunnah ya, orang yang berjalan kaki itu boleh sholat sunnah tuh. Saking senangnya sholat sunnah, jalan kaki aja boleh sholat. Ini luar biasa nih jenis orang seperti ini. Maka ketika dia ruku dan sujud itu harus sempurna gerakannya. Jadi ketika dia berjalan, ya ini tentu saja ini karena ada situasi tertentu ya. Tidak boleh kita sembarangan mengikuti seperti ini karena bisa membatalkan sholat. Membatalkan apa? Karena ada gerakan lebih dari 3 kali dalam mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan sholat. Gerakan berturut-turut ya. Jadi masih di sini nanti ada keterangan lebih lanjut ya di kitab lain adalah orang yang berjalan yang memang mau tidak mau dia harus melakukan perjalanan itu ya. Kalau tidak berjalan maka tidak bisa. Nah, orang yang sholatnya sambil berjalan ini ketika ruku dan sujud maka harus sempurna dan harus menghadap kiblat. Tapi dia ketika yang lainnya itu boleh berdiri dan boleh berjalan ya. Tuh. Tasyahudnya aja sambil jalan itu boleh. Ini khusus tapi tidak boleh ditiru oleh sembarangan orang dengan situasi yang luang ya. Karena ini sangat khusus sekali. Oke. Saya kira begitu. Dari saudaraku Mang Pian, punten Kang, jalan anu dibolehkan teh sapatos kumaha? Jalan anu diperbolehkan ya. Perjalanan mungkin ya, perjalanan sholat dalam perjalanan itu diperbolehkan. Contohnya yang sering kita amati itu dalam perjalanan ibadah haji. Orang-orang untuk melaksanakan ketika melaksanakan sholat ibadah haji itu ada sesi sholat di pesawat, ada sesi sholat di bis. Nah, ketika di pesawat atau di bis atau di perjalanan di kendaraan lainnya maka dia ketika sudah waktu sholat masuk ya maka boleh sholat di perjalanan. Perjalanan ini dia dengan berkendara. Nah, nanti ada sholat fi safar ya. Seperti itu saya kira singkat. Oke, cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebentar lagi masuki waktu zuhur. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur dan sholat wajib lainnya sehingga kita menjadi manusia orang Islam yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Orang iman yang Islam. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf barangkali banyak kekeliruan jika saudara-saudaraku mendapati saya ada keliru dalam ucapan atau dalam penjelasan, mohon dikoreksi, mohon diingatkan, bisa melalui komentar atau japri supaya saya tidak berada dalam kesalahan yang terus-menerus dan agar tidak sesat menyesatkan. Terima kasih dan mohon maaf barangkali banyak kekurangan. Untuk selanjutnya video live ini akan ditayangkan ulang biasanya akan saya tayangkan ulang di story TikToknya, di cuplikan-cuplikan video yang 10 menit itu saya tayangkan ulang, jadi bisa disaksikan kembali ataupun saya tayangkan ulang di channel Facebook saya dengan nama yang sama yaitu Kitab Kuning, atau biasanya juga saya tayang ulang di YouTube saya dengan nama channelnya Ade Komaruzaman. Linknya ada di profil Kitab Kuning di TikTok ada. Terima kasih. Mohon maaf dan akan kita lanjutkan insya Allah pertemuan selanjutnya membahas tentang rukun-rukun sholat. Fikih mazhab Syafi'i kitab Fathul Qorib. Wal afu minkum wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.